Mungkin kisah yang akan saya sampaikan ini akan sangat relate bagi teman-teman yang berminat melakukan transaksi jual beli produk apapun, baik itu kendaraan bermotor, barang-barang elektronik, properti, dan lain sebagainya. Supaya kita bisa lebih aware saja akan tanda-tanda bahaya yang muncul dari gelagat-gelagat atau gerak-gerik lawan transaksi kita. Sebab ada sebuah kisah yang pernah terjadi di Bandung, di mana ada pasangan suami istri yang berminat untuk menjual rumah atau tempat tinggalnya yang kemudian berakhir dengan sangat amat menyedihkan. Tubuh mereka ditemukan tergeletak di semak-semak hutan di daerah Pandeglang, Banten. Yang juga kemudian menjadi perhatian saat itu adalah cara pelaku. Dengan terlebih dahulu dialiri aliran listrik. Dan setelah itu terjadilah tragedi yang amat menyedihkan di Bandung, tepatnya di Batu Nunggal. Lalu apa yang sebenarnya terjadi? Ada motivasi apa di balik meninggalnya Pak Sutrikaya yang terpandang di daerahnya itu? Jadi begini. Di sebuah rumah yang mewah dan megah yang terdapat di Jalan Batu Indah Raya, Kelurahan Batu Nunggal, Kota Bandung Selatan, tinggallah sepasang suami istri yang kala itu tinggal hanya berdua. Anak tunggalnya yang telah menikah tak lagi hidup bersama kedua orang tuanya. Pasangan suami istri itu adalah Pak Didi Harsowadi yang kala itu berusia 59 tahun dan sang istri, Ibu Anita Anggraini, 51 tahun. Diketahui Pak Didi dan Ibu Anita telah menempati rumah itu sejak tahun 2004 lalu. Rumah mewah yang menjadi saksi perjalanan kisah cinta Pak Didi, Ibu Anita, dan Anggi sang anak. Di mata tetangga, Pak Didi merupakan sosok yang tertutup. Pak RW setempat pernah mengatakan bahwa ia jarang bersosialisasi dengan warga sekitar. Pak RW saat itu yakin bahwa absennya Pak Didi dalam setiap kegiatan warga di Jalan Batu Indah Raya itu mungkin dikarenakan kesibukan keduanya. Selain sebagai pribadi yang tertutup, Ibu Anita juga dikenal warga sekitar sebagai orang yang sangat mencintai kucing. Dalam suatu waktu, ia pernah memelihara kucing dalam jumlah yang lumayan banyak. Bahkan saking sayangnya sama kucing, sampai-sampai petugas keamanan komplek pernah tak sengaja memergoki Ibu Anita terbangun jam 2 malam dini hari cuma hanya untuk memberi makan kucing liar yang ada di sekitar rumahnya. Suatu hari Pak Didi memiliki rencana untuk menjual rumah yang saat itu ia tinggali hanya berdua dengan Ibu Anita. Alasan Pak Didi untuk menjual rumah itu dikarenakan satu dan lain hal. Awalnya ia sendiri merasa ragu akan keputusannya untuk menjual rumah yang penuh kenangan itu. Saat itu Pak Didi sempat berdiskusi dengan sang istri bersama putrinya. Setelah menjelaskan secara rinci terkait niatnya itu, disetujuilah rencananya untuk menjual rumah itu. Dari perbincangan panjang itu, muncullah nilai 3,5 miliar rupiah untuk harga rumah yang ingin mereka jual itu. Tak berselang lama disebarlah iklan penjualan rumah mewah di Jalan Batu Indah Raya, Kota Bandung, Jawa Barat. Sebaran pemasaran penjualan rumah itu syahdan Pak Didi sebar di berbagai media sosial. Tak lama setelah kabar penjualan itu publish, masuklah beberapa pesan singkat yang menanyakan tentang rumah yang akan ia jual itu. Isi pesannya beragam. Ada yang cuma sekedar tanya harga, habis itu pergi setelah tahu besarannya. Ada yang pula sekedar tanya-tanya alamat, luas tanah, luas bangunan, dan lain-lain. Namun ada pesan yang kemudian membuat Pak Didi notice, sebuah pesan yang dikirim oleh kawan lamanya. Namanya Pak Dedi. Pada saat itu, Pak Dedi berniat membantu memasarkan penjualan rumah yang disebar oleh Pak Didi kala itu. Dengan senang hati Pak Dedi menyambut uluran tangan Pak Dedi, si kawan lamanya. Singkat kata dan singkat cerita, setelah usaha Pak Dedi mencarikan orang, sampailah ia kepada seorang pria muda 25 tahun yang juga merupakan temannya. Calon pembeli itu bernama Raga Mulya Kusuma Raharja. Setali 3 uang, rujukan Pak Dedi berbuah hasil. Dikarenakan Raga kebetulan juga sedang mencari atau ingin membeli sebuah rumah. Singkat cerita diperkenalkanlah pihak calon pembeli, Raga, dan juga Pak Didi sebagai pemilik rumah. Di pertemuan 4 mata kala itu, Raga tampak tertarik akan presentasi atau penjelasan Pak Didi terkait spesifikasi rumahnya itu. Raga tampak mendengarkan dengan seksama kuliah singkat kala itu. Setelah pertemuan itu telah sampai pada ujungnya, Raga kemudian menyatakan dirinya tertarik untuk membeli rumah seharga 3,5 miliar itu. Namun kala itu Raga ingin membelinya dengan pengajuan kredit melalui bank atau KPR, di mana sertifikat rumah Pak Didi akan menjadi penjamin. Pak Didi setuju, dan tinggallah Raga
yang akan menjalankan proses kredit kepada bank yang ia pilih. Dan dari sinilah tragedi yang menyayat hati itu bermula. Raga Mulya Kusuma Raharja, kala itu di tahun 2014, saat kejadian ini terjadi, ia masih berusia 25 tahun. Kebetulan saya tidak mendapatkan informasi lebih lanjut terkait pekerjaan yang digelutinya. Namun entah yang salah ada di mana saat itu, sehingga pengajuan kredit rumah megah Pak Didi ditolak oleh pihak bank. Raga tentu kecewa, karena menurutnya, ia telah memenuhi persyaratan yang diwajibkan. Saat itu dikarenakan niatnya untuk memiliki rumah Pak Didi begitu besar, Raga pun sempat mencari-cari orang yang bisa memberikannya pinjaman. Ia telah mengunjungi kolega-koleganya yang ia kira mampu memberikan solusi. Namun sayang, tak satu pun dari mereka yang bisa membantu. Pencariannya berakhir ketika itu tanggal 27 Maret tahun 2014. Di siang yang terik itu, tak disengaja bertemulah ia dengan Weda Sandrajaya namanya, 30 tahun. Weda adalah teman lama Raga yang hidupnya pernah diselamatkan oleh Raga ketika usaha jual beli handphonenya hampir saja gulung tikar. Raga menjadi sosok penyelamat ketika suntikan dananya berhasil kembali membangkitkan mata pencariannya. Di siang itu Raga bicara panjang lebar tentang apa saja yang sedang ia garap, termasuk usahanya dalam pembelian rumah Pak Didi. Dikatakan saat itu bahwa Raga berniat untuk membeli rumah Pak Didi dengan harga 3,5 miliar rupiah. Selanjutnya sertifikat rumah tersebut rencananya akan ia gadai di bank dengan nilai taksir hingga 6 miliar rupiah. Dan tentu saat itu Raga membutuhkan biaya untuk mewujudkan impiannya itu. Pada saat itu Raga pun mencoba untuk menagihkan hutang pinjaman modal usaha ponsel yang sempat ia pinjamkan kepada Weda sebesar 130 juta rupiah. Namun pada saat itu Weda pun sama-sama tidak mempunyai uang untuk melunasi hutang-hutangnya. Alasan Weda saat itu adalah dirinya pun masih memiliki hutang sebesar 226 juta rupiah kepada seorang rentenir yang dimana debt kolektornya yang bernama Tengku Samsul terus saja hadir di setiap momen kehidupan Weda untuk menagih hutang bosnya itu. Dikarenakan sama-sama dalam situasi yang tidak saling menguntungkan, lalu muncullah ide dari Weda untuk menguasai sertifikat rumah Pak Didi. Yang dimana apabila mereka berhasil menguasai sertifikat rumah itu, sertifikat tersebut rencananya akan digadaikan kepada seseorang. Dan jika proses gadai berjalan dengan lancar, maka pundi-pundi rupiah akan secara otomatis mengalir kepada mereka. Namun syaratnya, rumah tersebut harus kosong terlebih dahulu. Dan muncullah rencana untuk menghilangkan nyawa pemilik rumah, Pak Didi dan Ibu Anita. Pembicaraan di siang itu kemudian menghasilkan beberapa poin penting yang telah sama-sama mereka setujui. Saat itu Weda merekomendasikan Tengku, si debt kolektor, yang ia yakini memiliki skill sebagai penghilang nyawa. Selain itu, poin penting lainnya adalah Raga berjanji jika rencana ini berjalan mulus, maka segala hutang Weda kepada Raga akan dianggap lunas. Serta ia pun juga berjanji akan melunasi hutang-hutang Weda kepada orang lain. Keesokan harinya Weda kemudian membawa Tengku untuk bertemu dengan Raga di rumahnya, guna membicarakan lebih lanjut terkait rencananya saat itu. Saat itu Raga menawarkan Tengku mahar sebesar 200 juta rupiah jika rencana mereka berjalan dengan mulus, serta uang itu akan diberikan 1 hari setelah ia berhasil dengan misinya. Mendengar tawaran yang menggiurkan itu membuat Tengku tanpa ragu menerima job itu. Setelah semua sepakat dan rencana tersusun dengan amat rapinya, keesokan harinya, mereka bertiga menginap di sebuah hotel yang tak jauh dari rumah Pak Didi dan Ibu Anita. Lokasi hotel sengaja dipilih oleh Raga mendekati rumah target. Saat itu Raga memberikan uang sebesar 2,4 juta rupiah kepada Weda, di mana uang itu dimaksudkan untuk membeli senpi yang akan mereka pakai untuk kelancaran aksi mereka. Namun dikarenakan uang yang diberikan Raga kurang untuk membeli senpi, akhirnya Weda dan Tengku sepakat hanya membeli alat kejut listrik yang ia beli dari sebuah toko yang terdapat di Kosambi, Bandung, Jawa Barat. Rencananya target akan terlebih dahulu dilumpuhkan dengan alat kejut itu. Kemudian setelah itu, barulah target akan dihilangkan dengan sajam yang telah juga mereka siapkan. Keesokan harinya yang kala itu adalah tanggal 2 April tahun 2014. Mereka bertiga, Raga, Weda dan Tengku, sama-sama berangkat menuju rumah Pak Didi di Batu Nunggal. Rencananya di hari itu mereka bertiga berniat untuk melangsungkan aksi ngeri mereka.
Saat itu Teku diperintahkan Raga untuk menyamar sebagai petugas survei dari bank yang tugasnya adalah memeriksa, mengukur, serta menginterview sang pemilik rumah terkait pinjaman fiktif KPR yang Raga ajukan itu. Singkat cerita, sampailah mereka bertiga di depan rumah Pak Didi. Kedatangan mereka tentu disambut baik oleh penghuni rumah. Ketiganya kemudian disuruh masuk dan dipersilakan untuk duduk. Tak berselang lama, dimulailah sandiwara itu. Teku mulai bertanya beberapa poin terkait kepemilikan rumah itu kepada Pak Didi. Teku juga sempat mengambil beberapa foto dari kamera ponselnya. Setelah dirasa cukup, Raga kemudian memberikan kode kedipan mata kepada Teku agar segera membawa Pak Didi ke lantai 2. Karena rencananya korban akan dihilangkan di lantai 2. Sesampainya di lantai 2, entah apa yang membuat Teku tiba-tiba kehilangan nyalinya. Ia ciut seketika dan meminta izin untuk pergi ke kamar mandi. Di dalam kamar mandi, Teku sempat mencuci mukanya. Sambil mengeringkan mukanya yang basah kala itu, ia ambil alat kejutnya yang ia selipkan di dalam kantong. Alih-alih menggunakan alat itu untuk melukai korban, Teku malah merendam alat itu dengan air. Tujuannya agar alat itu rusak. Selain itu, Teku tak mau jika hanya ia yang melakukan penghilangan nyawa seorang diri. Tak lama setelah itu ia pun keluar dari kamar mandi dan ia pun melihat Raga, Weda dan Pak Didi sedang berbincang-bincang di depan tangga. Teku hampiri Raga dan berbisik, "Nanti kalau usaha saya gagal, kamu aja ya yang pukul target." Ucapan Teku kemudian dibalas anggukan, arti Raga dan Weda mengerti. Tak lama Teku mendekati Pak Didi. Ia ambil alat kejutnya dan ia tekan tombolnya. Namun secara mengejutkan, alat kejut itu malah meledak dan terbakar, dikarenakan sebelumnya telah Teku rendam dalam air. Suara keras yang berasal dari alat itu mengagetkan semua orang di ruangan itu. Pak Didi pun berkata, "Loh, ada apa ini?" Teku yang kikuk kemudian menghampiri Pak Didi. Ia meminta maaf atas kelakuannya. Dikatakan saat itu Teku tak sengaja menekan tombol alat kejut yang rusak itu. Dan di hari itu gagallah rencana mereka, sesuai harapan Teku Samsul. Raga pun murka atas gagalnya misi yang sebelumnya telah tersusun rapi itu. Ia juga menanyakan kesanggupan Weda dan Teku untuk menjalankan misi ini. Saat itu Teku mengatakan bahwa dirinya tak sanggup untuk melakukannya, dikarenakan ia tak tega. Sedangkan Weda menyatakan dirinya masih sanggup untuk kembali menjalani misi ini. Kala itu Weda menyuruh Teku untuk mencari orang lain yang siap untuk dijadikan penghilang nyawa sang target. Hari-hari pun berlalu tanpa adanya perkembangan yang signifikan. Lalu pada tanggal 9 April tahun 2014, Teguh kemudian mengabarkan Raga bahwa ia memiliki rekomendasi orang yang akan diajak untuk berkomplot. Tetapi ia butuh dana untuk menghadirkan orang-orang itu, dikarenakan orang yang dimaksud oleh Teguh sedang berada di Jakarta. Tanpa ragu, Raga segera memberikan uang sebesar 3 juta rupiah kepada Teguh yang ia dapatkan dari hasil penjualan handphonenya. Kemudian masih di hari yang sama, Teguh kemudian bergegas menuju Jakarta untuk menjemput sang algojo. Dua orang algojo itu adalah Saimuddin alias Udin dan Dedi Murdani alias Dani. Kedua orang ini adalah tukang parkir yang berdinas di halaman parkir Monas. Udin dan Dani kenal betul dengan Teguh, dikarenakan mereka berasal dari kampung yang sama. Mereka berasal dari Aceh. Singkat cerita, diutarakanlah maksud Teguh menemui Udin dan Dani di kala itu. Teguh menawarkan uang masing-masing 50 juta rupiah sebagai uang balas jasa jika misi itu berjalan dengan sesuai rencana. Tentu tawaran itu menarik hati juru parkir saat itu. Dan di malam itu, berangkatlah mereka bertiga menuju Bandung dan menuju hotel yang telah Raga siapkan sebelumnya. Di hotel tersebut, singkat cerita, berlangsunglah rapat yang dihadiri oleh Raga, Weda, Teguh, Udin, dan Dani. Mereka tampak serius mendengarkan rencana-rencana yang Raga sampaikan. Saat itu Raga juga membagi-bagi tugas masing-masing daripada mereka. Udin dan Dani bertugas sebagai algojo yang menyamar sebagai petugas bank, dan tugas utamanya adalah menghilangkan Pak Didi dan Ibu Anita. Weda dan Teguh bertugas mengamankan lingkungan komplek, serta Raga adalah sebagai pemancing Pak Didi agar bisa diposisikan sedemikian rupa. Di dalam rapat itu, Teguh juga menyerahkan sebuah sajam dan alat kejut yang telah ia perbaiki sebelumnya. Serta ia juga menyerahkan beberapa lembar kertas HVS, pulpen, dan alat ukur atau meteran. Hari kelam itu jatuh pada tanggal 10 April tahun 2014. Setelah semuanya siap, Raga kemudian menghubungi Pak Didi
Dikatakan dalam telepon itu, Raga diminta Pak Didi untuk menemuinya di sebuah food court yang tak jauh dari rumah Pak Didi. Singkat cerita, berangkatlah kelimanya dengan menggunakan mobil milik Raga. Sesampainya ia di tempat yang terjanji, Raga segera menemui Pak Didi untuk membicarakan rencana bahwa hari itu akan ada petugas bank yang kembali akan datang untuk melakukan survei. Dan tak berselang lama, Raga memerintahkan keempatnya untuk menjemputnya di food court dan segera menuju rumah Pak Didi. Di dalam mobil kembali Raga menegaskan tugasnya masing-masing. Ia tak mau lagi usahanya gagal untuk kedua kalinya. Dan sesampainya di rumah Pak Didi, Raga, Udin, dan Dani segera bergegas menuju pintu dan mengetuknya. Pintu terbuka dan mereka bertiga kemudian masuk ke dalam, duduk dan berbincang-bincang. Modus yang dipakai komplotan bandit ini sama, gak jauh-jauh amat seperti rencana mereka yang gagal kala itu. Dimulai dari Udin dan Dani yang mengaku sebagai petugas survei dari bank, hingga keduanya berhasil tanda kutip mengiring Pak Didi menuju lantai 2. Di lantai 2, sandiwara pun kemudian dilanjutkan. Udin dan Dani berpura-pura mengukur luas ruangan. Sementara itu, di sela-sela pengukuran yang tengah dilakukan oleh Dani dan Udin, tiba-tiba Raga memberikan kode untuk segera dilaksanakannya aksi ngeri itu. Tak lama setelah kode kedipan itu diterima, Dani kemudian dengan sekuat tenaga mengayunkan bogem mentahnya ke arah wajah pria 59 tahun itu. Kerasnya ayunan Dani membuat Pak Didi jatuh tersungkur ke lantai. Robohnya Pak Didi tak disia-siakan oleh Dani untuk mengaliri tubuh Pak Didi dengan alat kejut listrik yang ia bawa. Ia tempelkan alat itu ke leher korban, dan semakin lemahlah Pak Didi kala itu. Tak mau berlama-lama kemudian Udin pun mendekat, dan ia kan sajam yang ia bawa itu ke arah perut Pak Didi berkali-kali tanpa ampun. Di tengah usahanya menahan sakit yang begitu sakit, Pak Didi sempat meminta tolong kepada Raga yang kala itu hanya berdiam diri, menyaksikan dan bersembunyi di balik tubuh Dani. Tahu bahwa target belum juga tuntas, kemudian Dani mengambil sajam dari tangan Udin. Dan maaf, saya tidak bisa menjelaskan bagaimana orang kejam ini melakukan penghilangan nyawa kepada pria 59 tahun ini. Kegaduhan yang terjadi di lantai 2 kemudian mengundang kepanikan Ibu Anita, yang saat itu sedang berada di lantai 1. Ia berlari ke arah tangga dan menghampiri sumber suara gaduh itu. Namun belum juga ia berhasil mencapai lantai 2. Dani kemudian berlari dan menghampiri Ibu Anita. Ia kemudian menggem mentahnya ke arah wajah Ibu Anita, hingga ia pun jatuh ke anak-anak tangga. Dani kemudian membungkam mulut Ibu Anita dengan tangannya, dan lalu menghunus tajam yang ia bawa ke arah perut, dada, dan leher korban. Di hari itu, 2 nyawa pasutri dipanggil Tuhan Yang Maha Kuasa. Selanjutnya, setelah mengetahui bahwa korban telah tiada, Raga kemudian segera bergerilya mencari sertifikat rumah yang ia maksud. Tidak hanya sertifikat rumah yang ia ambil saat itu, Raga juga mengambil surat-surat berharga lainnya dan barang-barang mewah milik korban. Setelah tuntas dengan semuanya, Raga kemudian menghubungi Weda dan Teku yang sedari tadi memantau lokasi komplek perumahan untuk datang ke rumah Pak Didi untuk membantunya menghilangkan jejak. Mereka bersihkan semua ceceran noda merah yang tertumpah di lantai 2 dan tangga. Setelah selesai, kemudian tubuh Pak Didi dan istri dimasukkan ke dalam mobil Grand Livina milik korban. Dan kemudian mobil itu dikemudikan oleh Dani yang ditemani oleh Udin. Saat itu mereka melanjutkan mobil tersebut menuju sebuah tempat di Pandeglang, Banten. Keduanya kemudian mencampakkan tubuh Pak Didi dan Ibu Anita di sebuah semak-semak yang lebat di sana. Dan misinya pun berakhir. Setelah misi ini tuntas, tentu yang muncul adalah senang-senang dan berfoya-foya atas suksesnya misi mereka. Udin dan Dani yang saat itu kebagian perhiasan dan giok milik korban tak mau berlama-lama. Mereka jualah barang-barang itu, lalu uangnya mereka pakai untuk menggunakan jasa perempuan-perempuan gemes di Tanah Abang. Terungkapnya kasus yang bikin heboh warga Bandung kala itu bermula ketika Anggi yang merupakan putri dari Pak Didi Harsoadi dan Ibu Anita Anggraini merasa janggal atas hilangnya komunikasi kedua orang tuanya yang berlangsung selama 3 hari saat itu. Dan saat ia mengunjungi rumah orang tuanya, ia pun kaget dibuatnya ketika ia tidak menemukan mobil milik orang tuanya serta keadaan rumah yang terkunci. Singkat cerita, setelah pintu itu berhasil dibuka,
Tetap, ia tak menemukan orang tuanya di dalam rumah. Hatinya seketika mencelos ketika ia menemukan bekas serpihan noda merah yang menciprat di dinding lantai 2 rumahnya. Tak mau berlama-lama, segera ia laporkan kejanggalan itu ke pihak yang berwajib. Dan tak lama kemudian, tersiarlah kabar bahwa telah ditemukannya 2 sosok tubuh yang terjerembab di semak-semak daerah Pandeglang. Setelah mengidentifikasi bahwa sosok itu adalah benar sosok Pak Didi dan Ibu Anita, segeralah polisi melakukan rangkaian investigasi terkait temuan itu. Kerja polisi yang tanpa lelah dan presisi akhirnya berhasil mengungkap kasus ngeri ini. Udin dan Danilah yang pertama kali diamankan di Lampung dalam usaha mereka melarikan diri ke kampung halamannya di Aceh. Ia tak bisa berkata-kata ketika Pak Polisi menunjukkan bukti-bukti atas keterlibatannya. Tak berselang lama, menyusul Teku dan Raga yang kemudian berhasil diringkus di Bandung. Yang terakhir adalah Weda yang diringkus di Garut. Kelimanya otomatis menyandang status sebagai tersangka dan terancam hukuman paling berat. Dan benar saja, Pengadilan Negeri Bandung melalui majelis hakimnya memvonis Raga Mulia, Weda dan Teku dengan hukuman seumur hidup dan hukuman mati untuk 2 algojo, Udin dan Dani. Semoga akan selalu ada pelajaran yang bisa kita petik dan semoga korban diberikan tempat yang layak di sisinya. Amin. Mohon maaf jika ada perkataan yang kurang tepat serta kurang tepat dalam penyampaian kisah ini. Jika ada pendapat yang berbeda, silahkan ketikkan di kolom komentar. Dan kisah ini pun berakhir